Setelah biasanya membahas timnas Indonesia, mari untuk sementara membahas kejadian yang saat ini viral di tanah air. Kejadian yang dimaksud adalah kasus yang dialami oleh Gus Miftah, salah satu pendakwah kelahiran Lampung. Kini omongan Gus Miftah itu akhirnya berefek kemana-mana yang membuat karir yang selama ini ia bangun hancur seketika. Terbaru diri akhirnya mundur dari jabatannya sebagai staf khusus presiden. Selain itu apa yang dilakukan oleh Gus Miftah juga viral sampai ke luar negeri, diantaranya sampai ke Malaysia dan Inggris. Dan untuk itu inilah cerita di balik kontroversi Gus Miftah yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial. Ya, Gus Miftah adalah salah satu pendakwah terkenal di Indonesia. Setiap kali ia berdakwah, pasti acaranya langsung dihadiri oleh banyak orang. Mereka pasti penasaran dan ingin mendapatkan ilmu dari sosok berusia 43 tahun tersebut. Sadar akan peran Gus Miftah, pemerintah Presiden Prabowo akhirnya memutuskan untuk memberi jabatan kepada Gus Miftah sebagai staf khusus presiden. Sebuah jabatan yang pastinya cukup oke. Dengan jabatan itu, nama Gus Miftah pastinya menjadi lebih terkenal karena orang-orang pastinya semakin penasaran dengan sosok dirinya. Saat karirnya tengah menanjak, sebuah blunder besar dilakukan oleh Gus Miftah. Blunder yang dimaksud adalah saat dirinya mengejek salah satu pedagang es teh waktu berdakwah di kota Magelang. Waktu itu Gus Miftah mengatakan jika pedagang es teh itu goblok, dan kata-kata tersebut langsung membuat orang-orang di sekeliling Gus Miftah tertawa terbahak-bahak. Sementara sang pedagang es teh hanya berdiam diri sambil merasakan malu yang sangat luar biasa. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Apa yang dilakukan Gus Miftah tersebut akhirnya viral. Banyak masyarakat Indonesia kecewa dengan sikap pendakwah tersebut. Rasa kekecewaan mereka dilampiaskan ke Instagram Gus Miftah. Sampai saat ini kolom komentar Instagram dari Gus Miftah terus mendapatkan hujatan dari netizen Indonesia. Bahkan kemarin ada salah satu postingan yang mendapatkan lebih 300.000 komentar, yang 90% komentarnya adalah hujatan. Tapi kini postingan itu telah di take down, sehingga netizen menyasar ke postingan lain untuk melampiaskan kekesalan mereka. Dengan viralnya kasus tersebut membuat netizen Indonesia langsung mengulik segala sesuatu tentang Gus Miftah. Dan di antaranya ada yang menemukan momen saat Gus Miftah merendahkan salah satu seniman Indonesia, yakni Yati Pesek. Sama apa yang dialami pedagang es teh, Yati Pesek juga merasakan ejekan dari Gus Miftah. Bahkan ejekan itu menurut kami adalah ejekan yang sangat parah dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pendakwah. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Oh, mboten budhe nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampean kene saiki dadi ora ustad tok ya? Ora ustad. Kasus Gus Miftah viral sampai ke Malaysia dan Inggris. Tak hanya di Indonesia, apa yang dilakukan Gus Miftah itu akhirnya viral sampai ke luar negeri. Misalnya yang terjadi dalam forum di Malaysia. Saat itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berbicara di depan halayak sambil menyinggung kasus yang dialami Gus Miftah.
Anwar Ibrahim mengatakan jika kasus Gus Miftah itu bisa dijadikan sebagai contoh jika pemuka agama tak selamanya baik dan bisa menjadi panutan. Tentu sebuah hal yang membuat Gus Miftah pasti yang malu karena apa yang dia lakukan ternyata viral kemana-mana. Penghinaan orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin, tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tak hanya dari Malaysia, kasus Gus Miftah ini juga sampai ke Inggris. Melalui akun Instagram resmi Manchester United, mereka memposting beberapa foto waktu para pemain mengangkat trofi. Bagi sebagian fans, mungkin ini adalah hal biasa. Namun jika melihat captionnya menjadi tidak biasa dan terkesan menyindir Gus Miftah. Bagaimana tidak? Karena dalam postingan itu, admin Manchester United menulis caption, menjunjung es teh maupun menjunjung trofi, keduanya sama-sama mulia. Erick Thohir kecewa sama Gus Miftah. Soal Gus Miftah ada salah satu fakta menarik yang selama ini belum diketahui banyak orang. Fakta yang dimaksud adalah saat dirinya kenal dekat dengan ketua PSSI saat ini, yakni Erick Thohir. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Gus Miftah mendapatkan hadiah jersey Inter Milan dari Erick Thohir. Kini dua sosok tersebut sama-sama ada di pemerintahan Prabowo. Untuk Gus Miftah, dia adalah staf khusus presiden, sementara Erick Thohir adalah Menteri BUMN. Kini dengan apa yang terjadi pada Gus Miftah, Erick Thohir pasti kecewa. Meski berteman dekat mantan presiden Inter itu, pasti tidak akan membenarkan perbuatan yang telah dilakukan sahabatnya tersebut. Gus Miftah resmi mundur dari staf khusus presiden. Sadar akan situasinya yang semakin terpojok, Gus Miftah akhirnya memilih mengundurkan diri jabatannya sebagai staf khusus presiden. Keputusan itu dibuat kemarin dan dilakukan langsung di depan media. Tentu sebuah momen yang membuat Gus Miftah berasa hancur karena karir yang selama ini dia perjuangkan tiba-tiba sirna begitu saja akibat sikapnya yang gemar merendahkan orang lain. Tak hanya itu, karirnya sebagai pendakwah pasti juga akan terancam karena namanya sudah dicap jelek oleh masyarakat. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saat Gus Miftah terus mendapatkan hujatan, nasib berbeda dialami oleh sang penjual teh, yakni Bapak Sun Haji. Kini setelah direndahkan Gus Miftah, Bapak Sun Haji langsung mendapatkan banyak bantuan dari masyarakat. Bantuan itu berupa uang, sepeda untuk berjualan es teh, hingga umroh ke Tanah Suci. Tentu sebuah perubahan hidup yang tidak disangka-sangka oleh Bapak Sun Haji sebelumnya, dan diprediksi bantuan akan terus mengalir kepada sosok asal Magelang tersebut.
Hikmah dari masalah ini, jangan merendahkan orang meski jabatanmu lebih tinggi dari orang tersebut. Karena orang itu bisa saja malah membuat karirmu hancur seperti yang dialami Gus Miftah saat ini. Semoga dengan kejadian ini Gus Miftah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengubah sifatnya yang suka merendahkan orang lain. Jadi itulah cerita tentang masalah Gus Miftah yang sampai saat ini viral di Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.